pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Oke, pagi. Jadi, alhamdulillah ya pada hari ini kita masih bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, sebelum kita akan melaksanakan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Abdul Raja Kuluu, Hadir. Alif Ma'a, Hadir. Alif Era Husain, Hadir. Fika Fitriana Hamid, Hadir. Fitra Adam, Hadir. Nur Fadila, Hadir. Maryam. Hadir. Alhamdulillah ya, hari ini semuanya hadir. Oke, jadi sebelum belajar biasanya kita melaksanakan apa dulu? Doa. Sebelum Belajar. siapa yang akan pimpin di depan? Ayo. Oke, harus di depan. Belum belajar baca berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni faman sadaqallahul azim. Makasih Alif. Nah, berikut ini bulan apa? Ada yang tahu kalau bulan Oktober itu apa? Iya, bagus sekali Maulid. Dan selain itu diperingati sebagai bulan dimana dari kesaktian Pancasila. Nah, berikut kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai maka kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kalian silakan berdiri. Kita menyanyi bersama dengan penuh semangat ya. Ya. Oke. Nyanyikan dengan Garuda Pancasila. pada minggu
sudah mempelajari pembelajaran kemarin itu kita sudah belajar tentang menentukan faktor persekutuan. Nah, ada yang masih ingat tidak faktor persekutuan itu seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Misalnya, faktor persekutuan dari angka 4. Ada yang bisa? Coba angkat tangan, jangan jawab ramai-ramai. Ayo, siapa yang bisa? Oke, Vika. 1, 2, 3. Oke, apa sudah benar jawabannya? Ya. Jadi, faktor persekutuan dari angka 4 yaitu 1, 2, dan 4. Oke. Nah, angka berikut. Misalnya angka 6. Oke, Eza. 1, 2, Oke. 3, Ya. 6. Oke. Berikan tepuk tangan dulu. Jawaban dari adik Vika dan adik Eza sudah benar. Nah, ini Ibu akan jelaskan kembali ya. Jadi angka 4, 1 dikali 4 sama dengan 4. Kemudian 2 kali 2 sama dengan 4. Karena angkanya sama, maka hanya ditulis angka 2 saja. Berikut angka 6. 1 dikali 6 sama dengan 6. 2 dikali dengan 3 sama dengan 6. Jadi faktor persekutuan dari angka 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Bagus sekali. Nah, berikut. Jadi setelah belajar tentang faktor persekutuan ini, pada hari ini kita akan belajar faktor persekutuan terbesar atau yang disingkat dengan FPB. Apa sih yang dimaksud dengan FPB? Ada yang sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar? Iya, belum ya, karena baru mulai hari ini kita akan belajar apa itu FPB. Oke, nah sekarang dengarkan baik-baik. Eza, ayahnya Eza itu biasanya memberikan buah apa? Ayo. Apa? Eza pernah diberikan ayah buah? Buah-buah apa saja yang biasa diberikan ayah atau ibu kalian? Apa? Selain rambutan, apa lagi? Nanas, pir, nanas, semangka. Oke, bagus sekali ya. Itu semua buah bisa menyehatkan tubuh kita. Nah, berikut Ibu ambil contohnya saja buah dari yang kalian sebutkan tadi, yaitu buah rambutan, dan buah apel. Ada yang suka buah rambutan? Ya. Angkat tangan. Oke, semuanya ya. Kalau buah apel ada yang suka? Oke, bagus sekali. Jadi semuanya suka apel dan rambutan ya? Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ayah membelikan rambutan 12 biji. Kemudian ayah juga membelikan buah apel sebanyak 18 biji. Nah, berapa kantong tas yang dibutuhkan ayah untuk mengisi rambutan dan apel dalam jumlah yang sama? 3. Nah, ada yang sudah mulai jawab 3. Dari mana 3? Nah, itu akan kita bahas sebentar. Jadi, pembelajaran hari ini yaitu tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mau menjelaskan pengertian FPB dengan benar. Yang kedua, setelah
Dalam mengamati media video pembelajaran, siswa mampu menganalisis cara mencari FPB dari dua bilangan yang ditentukan dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, ini sudah berikan contoh tadi rangkuman dengan apel. Oke, jadi setelah kalian belajar tentang ini, tentang faktor persekutuan, dan kita akan masuk pada pembelajaran yang seperti apa menentukan faktor persekutuan terbesar. FPB itu panjangannya yaitu faktor persekutuan terbesar. Oke, nah seperti apa? Nah, kita akan lihat bersama-sama ya. Oke, nah diperhatikan baik-baik videonya ya. FPB atau faktor persekutuan terbesar. Untuk dapat menyelesaikan soal FPB, teman-teman harus mengingat lagi materi tentang faktor dan faktor persekutuan. Supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Tentukan FPB dari 8 dan 12. Menyelesaikan soal FPB ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, dengan mencari faktor persekutuan. Sebelum menentukan faktor persekutuan, kita cari terlebih dahulu faktor dari masing-masing bilangan. Ingat kembali, faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Bilangan yang dapat membagi habis 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Dan faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya kita cari faktor persekutuannya, yaitu faktor yang sama dari 8 dan 12. Faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Dan untuk menentukan FPB, ambil faktor persekutuan yang paling besar. Di antara 1, 2, dan 4, yang paling besar adalah 4. Sehingga FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Oke, jadi tadi yang cara pertama yaitu menentukan faktor seperti yang tadi. Faktor dari 8 yaitu angka 1, 2, 4, dan 8. Faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah ada angka, kenapa angka 1? Karena di sini ada angka 1, di bawah juga ada. Kemudian angka berikut ini, keduanya juga ada angka 2. Yang ketiga ada angka 4. Nah, diambil angka yang paling tinggi yaitu angka 4. Oke, untuk cara pertama adik-adik sudah paham? Ya. Oke. Cara yang kedua adalah dengan pohon faktor. Teman-teman masih ingat cara membuat pohon faktor? Ya, caranya adalah membagi bilangan dengan bilangan prima. Dimulai dari bilangan prima yang paling kecil. Bilangan prima yang dapat membagi habis 8 yang paling kecil adalah 2. Kita bagi 8 dengan 2. Hasilnya adalah 4. 4 bukan bilangan prima, sehingga kita bagi lagi 4 dengan bilangan prima. Bilangan prima yang bisa membagi habis 4 adalah 2. Jadi 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. 2 merupakan bilangan prima, artinya pengerjaan selesai. Selanjutnya kita cari faktorisasi prima dari 8, yaitu dengan mengalihkan faktor-faktor prima dari 8. Faktorisasi prima dari 8
tulis 2 pangkat 3. Selanjutnya kita cari faktor 2. Oke, nah sekarang cara kedua. Apakah kalian sudah paham sesuai dengan video yang tadi? Penjelasan dari video yang tadi kalian sudah jelas? Oke, jadi ibu perjelas lagi ya. Jadi yang tadi 8 itu bisa dibagi dengan angka berapa? 2 dan 4. Itu adalah 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, berikut 4 itu berapa kali berapa? Yaitu 2 kali 2. Ditandai karena habis dibagi dan merupakan faktorisasi prima dari 8 yaitu angka 2. Angka 2 yang ini juga angka yang ini. Nah, itu 2 kali 2 kali 2. Karena 2-nya ada berapa? Coba hitung. 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat 3. Nah, berikut untuk yang 12 yaitu 12 dibagi dengan 2 sisa 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi faktorisasinya yaitu 2 kali 2 yang ini kemudian kali 3. Nah, 2 kali 2 kali 3 ada berapa angka 2-nya? Coba hitung. 1, 2. Nah, jadi 2 pangkat 2 kali 3. Jadi berbeda dari 8 dan 12 yaitu ini angka 2. 2 dikali dengan 2 sama dengan berapa? 4. Oke. Sama ya dengan hasil yang cara pertama tadi dapat 4, cara yang kedua juga dapat 4. Sehingga EPB dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Hasilnya sama dengan cara yang tadi ya. Nah, sekarang untuk cara yang ketiga. Nah, sekarang untuk cara yang ketiga. Teknik sengketa. Yaitu 8 dibagi dengan 2. Itu dapat 4. Jadi dicari angka yang bisa membagi 8 dan 12 dan tidak bersisa. Itu angka 2. 2 kali 4 sama dengan 8. 12 juga dibagi dengan 2 sama dengan 6. 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, bisa dibagi dengan angka berapa lagi? 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berikut, turun lagi. Masih bisa dibagi dengan 2? Ya, bisa. Tapi angka 3 tidak bisa. Maka ditulis turun angka 3. Nah, berikut 3 bagi dengan 3 sama dengan 1. 1 yang ini 1 dibagi dengan 3 kan tidak bisa, jadi ditulis 4. Kemudian 3 bagi 3 sama dengan 1. Nah, yang dikalikan yaitu hanya angka-angka yang habis membagi. Karena yang ini bisa tapi yang sana tidak. Juga yang di bawah, yang ini tidak bisa, yang di sebelah bisa. Jadi hanya angka 2 dan 2 itu 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, jadi untuk menentukan EPB ada berapa cara? Ada 3 cara, yaitu dengan faktor persekutuan, yang kedua dengan pohon faktor, yang ketiga yaitu dengan tabel sengketa. Nah, oke. Sampai di sini adik-adik sudah paham? Oke, sekarang Ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajar. Jadi silakan adik-adik baca bahan ajarnya, kemudian kerjakan apa yang ada di LKPD. Oke, kelompok melon silakan jemput. Kemudian kelompok Rafael. LKPD-nya seperti yang ada di papan itu yang dikerjakan. Ibu berikan waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD.
Jadi karena ini kerja kelompok berarti dikerjakan secara berkelompok, secara kerjasama. Tidak boleh dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi ada yang cara kerja pertama dan cara kerja seperti yang ada di contoh yang tadi di pembelajaran tadi. Jadi faktor dari 15 itu berapa? Faktor dari itu berapa? Ini soalnya hanya satu, tapi dikerjakan dengan 3 cara. Yaitu cara pertama dengan menggunakan faktor persekutuan. Kemudian yang kedua faktor dengan pohon faktor, yang ketiga dengan tabel sengkedan. Di kerja kelompok juga akan Ibu ambil nilai ya. Bagaimana kalian bisa bekerja sama dengan teman? Tidak egois. Jadi sudah 20 menit ya. Apakah sudah selesai pekerjaannya? Ya. Kelompok melon sudah? Ya. Kelompok apel sudah? Ya. Satu orang maju ke depan. Mau ketua kelompok atau anggota kelompok terserah. Ayo untuk kelompok melon silakan maju. Kemudian untuk kelompok apel. Oke, betul-betul ini ya, biar tidak silau. Oke, ini dulu. Oke. Jadi kelompok berapa dulu yang presentasi kelompok melon? Baiklah, saya akan menyampaikan hasil pendalam. Tentukan FPB dari 15 dan 20. Cara 1 menggunakan faktor persekutuan. Jadi FPB dari 15 dan 20 adalah 5. Cara kedua, pohon faktor. Jadi FPB dari 15 dan 20 sama dengan 5. Cara ketiga, tabel sengkedan. Jadi FPB dari 15 dan 20 adalah 5. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok semua. Jadi yang kalian kerjakan yang ini. Cara pertama, faktor dari 15 bisa dilihat ini? Ya. Oke, dari 15 tadi yang keberapa? 1. Kemudian 3. Terus 5. 15. Oke, 15. Dari 20? 1. Terus 2. 4. Oke. 5. Oke. 10. Oke. 20. Bagus sekali ya. Jadi kalian sudah paham tentang cara mencari faktor. Berikut, untuk 15 berapa kali berapa? 3 kali 5. Oke, bisa dibagi dengan 3 yaitu dapat 5. Kemudian untuk 20? 2 kali 10. 2 dengan 10 kemudian 10 5 kali 5. Karena sudah faktor prima jadi sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, untuk yang ketiga 15. 15 bisa dibagi dengan berapa? 5. Berapa di sini? 3. Oke, yang di sini? 4. 4. Bagus sekali. Kemudian 3. oke, dibagi dengan 3 karena ini yang pertama ya. Kemudian yang dibagi 3 dapat berapa? 1. Di sini bisa dibagi dengan 3. Iya, jadi di sini terus berapa? 4. Diturunkan kemudian dibagi lagi berapa? 4. Bagus sekali. Jadi kalau dibagi lagi dengan
Kumpulkan saja angka 1. Kemudian 4 dibagi 4 sama dengan 1. dilingkari atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi yang dilingkari hanyalah angka 5. Nah, yang di sini angka berapa yang sama? 1 dengan 1, 3, kemudian angka berapa lagi? 5. Yang ini dan ini. Jadi kesimpulan dari semua ini, nah kalau 20 berarti 2 kali 5 sama dengan 2 pangkat berapa? Ada berapa angka 2? Hitung. 1, 2. Jadi 2 pangkat 2. kali 5. Nah, jadi di sini ada angka 5, di sini juga 5. Jadi kesimpulannya dari ketiga cara ini maka FPB dari 15 dan 20 sama dengan Adalah 5. Oke, jadi pekerjaan untuk kelompok apel dan kelompok melon itu semuanya sudah benar. Jadi seperti pengerjaannya, kemudian hasilnya juga sudah benar, berarti sudah bagus ya. Oke, tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Oke, bagus sekali, bersyukur sekali ya. Berarti adik-adik sudah paham tentang menentukan FPB dari 2 angka. Oke, nah sekarang kita sudah sampai pada tahap akhir pembelajaran, maka kita biasanya melakukan apa? Evaluasi. Oke, kerja kelompok tadi silakan diantar dulu untuk ibu nilai. Karena dua-duanya sudah benar, dua-dua kelompok mendapatkan nilai 100 ya. Oke, silakan bagikan. Soal evaluasi. Jadi untuk soal evaluasi sudah terlihat di apa? Kelompok. Terus silakan tulis nama, kemudian kerjakan soal. dari 6 dan 9 dan menggunakan Oke, jadi sudah 20 menit ya. Apakah sudah selesai pekerjaannya? Ya. Kelompok melon sudah? Ya. Kelompok apel sudah? Ya. Satu orang maju ke depan. Mau ketua kelompok atau anggota kelompok terserah. Ayo, untuk kelompok melon silakan maju. Kemudian untuk kelompok apel. Oke, betul-betul ini ya, biar tidak silau. Oke, ini dulu. Jadi kelompok berapa dulu yang presentasi kelompok melon? Saya akan menyampaikan hasil terdalam. Tentukan FPB dari 15 dan 20. Cara 1 menggunakan faktor persekutuan. Jadi FPB dari 15 dan 20 adalah 5. Cara kedua, pohon faktor. Jadi FPB dari 15 dan 20 sama dengan 5. Cara ketiga, tabel sengkedan.
Jadi FPB dari 15 dan 20 adalah 5. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi yang kalian kerjakan yang ini. Cara pertama, faktor dari 15 bisa dilihat ini. Ya. Oke, dari 15 tadi yang berapa? 1. Kemudian 3. Terus 5. Oke, 15. Dari 20? 1, Terus 2, 4, oke. 5, Oke. 10, Oke. 20. Bagus sekali ya. Jadi kalian sudah paham tentang cara mencari faktor. Berikut, untuk 15 berapa kali berapa? 3 kali 5. Oke, bisa dibagi dengan 3 yaitu dapat 5. Kemudian untuk 20? 2 kali 10. 2 dengan 10 kemudian 10 2 kali 5. Karena sudah faktor prima jadi sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, untuk yang ketiga 15 bisa dibagi dengan berapa? 5. Berapa di sini? 3, Oke, yang di sini? 4, 4. Bagus sekali. Kemudian 3, oke, dibagi dengan 3 karena ini yang pertama ya. Kemudian yang dibagi 3 dapat berapa? 1. Di sini bisa dibagi dengan 3. Iya, jadi di sini terus berapa? 4. Diturunkan kemudian dibagi lagi berapa? 4. Bagus sekali. Jadi kalau dibagi lagi dengan angka 4 berarti 1 bisa tidak? Oke, jadi diturunkan saja angka 1. Kemudian 4 dibagi 4 sama dengan 1. dilingkari atau tidak? Tidak. Jadi yang dilingkari hanyalah angka 5. Nah, yang di sini angka berapa yang sama? 1 dengan 1, 3, kemudian angka berapa lagi? 5. Yang ini dan ini. Jadi kesimpulan dari semua ini pangkat 2 kali 5. Nah, jadi di sini ada angka 5, di sini juga 5. Jadi kesimpulannya dari ketiga cara ini maka FPB dari 15 dan 20 sama dengan 5. Oke, jadi pekerjaan untuk kelompok apel dan kelompok melon itu semuanya sudah benar. Jadi seperti pengerjaannya kemudian hasilnya juga sudah benar berarti sudah bagus ya. Oke, tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Oke, bagus sekali. Bersyukur sekali ya berarti adik-adik sudah paham tentang menentukan FPB dari 2 angka. Oke, nah sekarang kita sudah sampai pada tahap akhir pembelajaran, maka kita biasanya melakukan apa? Evaluasi. Oke, kerja kelompok tadi silakan diantar dulu untuk ibu nilai. Karena dua-duanya sudah benar. Dua-dua kelompok mendapatkan nilai 100 ya. Oke, silakan bagikan. Soal evaluasi. Jadi untuk soal evaluasi sudah terlihat di apa? Kelompok. Terus silakan tulis nama, kemudian kerjakan soal. Dari 6 dan 9 temukan Oke, sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ya. Oke. Yang sudah selesai silakan
pembelajaran yang tadi, apa yang bisa disimpulkan? Ada berapa cara menentukan FPB? Ada berapa cara? 3. Semangat pula, semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat, kita sudah mulai selesai ya. Oke, jadi untuk menentukan FPB. FPB apa tadi artinya? Kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Ada berapa cara menentukan FPB? 3. Oke, ada 3. Yang pertama dengan cara apa? Ayo. Yang pertama dengan cara apa? Apa? Dengan faktor persekutuan. Oke. Nah, cara pertama dengan faktor persekutuan. Yang kedua dengan cara apa? Dengan pohon. Nah, cara ketiga dengan tabel sengkedan. Oke, jadi ibu berharap apa yang adik-adik pelajari hari ini itu bisa diingat terus, kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ibu berharap apa yang kalian pelajari hari ini bisa kalian dengar dengan baik, kemudian ada baiknya diulang pelajaran yang didapat tadi, diulang di rumah agar kalian bisa lebih paham lagi, lebih pintar lagi untuk menentukan faktor persekutuan terbesar. Oke, jadi cukup sekian pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Pelajaran pada hari ini telah selesai. Nah, sebelum pulang, mari kita berdoa bersama. Ayo, siapa yang memimpin doa sebelum pulang? Oke. Nah, selain Alif dulu, yang lain dulu. Selain Alif, ayo siapa yang berani? Ayo, yang tadi laki-laki, sekarang yang dari perempuan dulu. Ayo, siapa? Oke, Ira. Harus berani ya. Yang malu-malu. Ayo. Jadi adik-adik silakan pulang ke rumah. Tidak ada singgah di rumah teman atau masih singgah bermain. Jadi langsung pulang ke